Baik kawan-kawan, kita ke Bu Hayati Dini ya. Bu Hayati sekolah mana sekarang Bu? SMP 2 Kibin. SMP 2 Kibin. Bu Hayati, Bu lem mineralnya geser dulu Bu, kerekam nggak apa-apa ya. Bu, saya minta telaah Ibu terhadap cerpen lokal dan nasional, kesulitan-kesulitannya juga bisa disampaikan agar kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Bu Hayati Dini, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat senang bertemu dengan Bapak dan Ibu Master ya. Amin, amin, amin. Karena saya ini bisa dibilang jauh dari ilmu-ilmu dari Bapak dan Ibu semua. Jadi saya sangat senang bertemu dengan kawan-kawan di sini sehingga saya bisa belajar kembali. Walaupun kemarin tuh sempat vakum, saya tidak masuk kelas atau tidak ngajar dari tahun 2017 ya, karena menjabat kepala sekolah di sekolah swasta, sehingga saya kemarin-kemarin tuh tutup buku bahasa Indonesia gitu tuh. Sekarang dibuka kembali, akhirnya saya masih bingung lagi gitu tuh. Syukur-syukur juga ikut kegiatan ini kali ya. Makanya pas ada kegiatan ini kesempatan nih saya ingin belajar gitu, menggali kembali yang kemarin sudah lupa gitu. Bahkan tidak tahu mungkin. Nah, dari telaah cerpen yang saya baca, dari cerpen nasional nih, untuk kosakata sih mungkin tidak begitu sulit, dan cerita dari judulnya ini Tukang Obat itu Mencuri Hikayatku. Jadi menceritakan tamu gitu, bertamu, apa sih namanya tuh, tetamu ya kalau bahasa Jawanya mah. Iya, tetamu. Bertamu, dia tuh si tuan rumahnya tuh cerita aja gitu awalnya tuh sama tamu tersebut. Pas ujungnya mah si tamu itu ternyata tukang obat. Nah, si tukang obat itu pada saat menjual obat itu ternyata menceritakan apa yang diceritakan oleh si tuan rumah ini di lapangan itu. Jadi kayak plagiat gitu tuh. Jadi dia menjual cerita dari cerita tuan rumah tanpa seizin tuan rumah gitu. Tiba-tiba si tuan rumah ini diajak Pak Lurah untuk nonton, katanya di sana ada penjual obat, seru loh ceritanya gitu. Ternyata yang diceritakan itu adalah cerita yang dia ceritakan ke si tukang obat tersebut gitu. Saya nggak ngerti nih di daerah mana gitu tuh. Tapi ada juga bahasa yang bukan bahasa sih, mungkin ini nama daerah apa nama apa gitu. Ada Dangderia sama ini mungkin pakaian kali ya, anek mau tua. Itu mungkin dari di sininya sih Kutaraja itu daerah mana? Saya Kota Raja, iya Kota Raja. Nggak tahu gitu apa. Awalnya saya juga karena ini apa itu hikayat itu, sampai saya googling hikayat itu apa, ternyata cerita gitu. Iya, cerita. Nah, itulah mungkin kelemahan saya dari kosakata atau dari bahasa itu, KBBI-nya belum begitu memahami gitu kata bakunya itu seperti apa. Nah, ini yang saya dapatkan dari cerita cerpen di koran nasional. Yang lokal seperti apa, Bu? Yang di lokal ini saya itu judul dengan ceritanya itu apa ini, Sain ini nama orang kah gitu. Di sini tuh tidak diceritakan Sain ini apa gitu, tapi dia menceritakan tentang seseorang atau gadis yang tunawicara, tidak bisa berbicara, tetapi dia pandai memainkan musik biola. Nah, setelah itu dia itu diasingkan oleh temannya karena dia merasa ada kekurangan gitu. Jadi tapi dia tetap semangat, dikasih semangat sama nenek kakeknya pada saat mau mengikuti kontes biola tersebut. Jadi si teman-temannya itu pada menjauh karena keterbatasan dia gitu tunawicara, tetapi dia dengan bahasa isyarat dan mengikuti lomba kontes biola tersebut dengan saingannya si temannya itu, tapi dia itu apa ya, saya lupa di sini nih, tapi beda gitu, beda alat musik. Nah, tiba-tiba pada saat mau mengikuti lomba, si kakeknya ini kena serangan jantung, sehingga dia tidak begitu berfokus sama lombanya. Dia fokus dengan kakeknya yang kena serangan jantung. Itu yang saya baca dari cerpen lokal di koran tersebut. Tapi saya masih bingung karena di sini tidak disebutkan Sain ini nama dianya atau apa gitu dari judulnya ini. Mungkin itu yang saya dapatkan dari cerpen yang saya baca. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Hayati, kita coba bahas dulu ya.
Pertama, cerpen itu adalah karya populer. Dia tidak merujuk pada bahasa itu harus baku semuanya. Untuk semua ya, bagi kawan-kawan yang menemukan kesulitan-kesulitan kata, terutama kata-kata itu tidak bersumber pada KBBI, itu dipastikan bahasa itu berawal dari bahasa daerah. Berasal dari bahasa daerah. Artinya cerpen boleh memasukkan bahasa daerah, boleh. Ya, bahasa-bahasa Minang itu sering masuk ke dalam cerpen. Tetapi biasanya Ibu dan Bapak, di dalam pemahaman kita memasukkan unsur-unsur bahasa daerah di dalam cerpen itu, yang bagus itu biasanya dimasukkan juga, Bu. Catatan kakinya tuh ada 1-2 tuh dimasukkan ke dalam cerpen itu, sehingga kemudian ketika kita tidak memahami bahasa itu bahasa apa, karena ada footnote 1, 2, 3, 4 biasanya begitu, kita bisa paham. Tapi kalaupun tidak ada, Ibu dan Bapak, itu dipastikan bahasanya adalah bahasa daerah. Nah, kalau sudah dicek di KBBI tidak ada, oh berarti itu ada bahasa daerah. Bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya tetap masih di Google. Bahasa Minang, bahasa ini artinya tentang apa? Tetap masih ketemu. Kalaupun tidak ketemu di Google, kalau ada orang Minang, bisa langsung tanyakan ke orang Minang. Ya, artinya tidak semua harus baku di cerpen, ya, karena boleh memasukkan unsur-unsur bahasa daerah. Itu ya di karya sastra. Karena apa? Ada juga orang berpikir bahwa kita perlu memperkenalkan bahasa daerah, melestarikan bahasa daerah itu dengan cara memasukkan unsur-unsur bahasa daerah ke dalam sebuah cerita. Termasuk film juga ada, banyak film-film juga bahasa-bahasa daerahnya. Itu ya Bu Hayati ini ya. Sip, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nilai rasa mungkin ya Kang ya, kadang-kadang kan bahasa daerah itu walaupun bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia tetap mempunyai nilai rasa yang berbeda kalau Iya. untuk mempertajam nilai rasa itu makanya Dimasukkan. kata-kata itu tidak diubah ke dalam bahasa Indonesia, tetap dengan bahasa daerah. Daerahnya. Kalau menurut saya Iya. Ada persoalan rasa ya. Iya. Baik. Ada persoalan rasa, ada persoalan juga memperkenalkan Iya. bahasa daerah.